Jadi motor ini tuh mau dienakin, ya intinya permintaan si customer itu mau di lebih responsif aja gitulah untuk akselerasinya ya. Halo bosku, welcome back di Gila Enjoy. Jadi di kesempatan video kali ini gue ada motor Vario. Ini motor subscriber gue dari Jakarta, lupa gue Jakarta mana gitu. Yang jelas motor ini mau kita lakukan optimalisasi atau mengoptimalkan dari si komponen atau sistem yang di bagian CVT ya. Jadi motor ini sudah pernah di-upgrade untuk tingkat akselerasinya, cuman di saat ini kita mengoptimalkan ulang. Jadi semakin lama kan komponen akan menurun dan daya kerjanya juga akan berubah, gak akan seenak pertama gitu. Jadi selebihnya kita pantau terus. Buat kalian juga jangan bosan-bosan untuk melihat video ini karena video ini bermanfaat. Oke, let's go. Bye bye. Next. Selebihnya kayak apa ntar kita cek dulu. Untuk bagian-bagian partnya ini kayak apa. Jadi sebentar teman-teman, kita langsung ke topik aja ya. Ini kondisinya sungguh luar biasa kalau untuk momen menjelang lebaran nih. Jadi yang pertama, jika gua ukur pakai giro, untuk derajatnya ini 13,65, ada yang 13,48. Jadi yang diukur kan ada 4 arah begini ya. Itu nggak masalah. Dan ini ada bagian yang kayak penyok-penyok gitu nih. Nanti akan gua amplas. Jadi tujuannya di amplas itu supaya lebih memperbarui si pori-pori puli ini ya. Jadi seumpama ada yang bolong-bolong dia lebih rapat lagi. Terus juga nggak gampang ada debu nyelip di lubang-lubang itu. Dan juga kalau ada kayak yang seperti ini, noda-noda yang nempel kayak gini ini kan nggak bisa hilang. Ini akan kita amplas supaya hilang dan timbul permukaan pori-pori yang baru. Intinya kalau di panbel itu kena karet lebih gigit ya. Gak usah gue jelasin gimana sistemnya. Yang jelas seperti itu, kalian mau contoh silakan, enggak juga nggak apa-apa. Dan kalau untuk Venturi si tahanan roller atau tutup rumah roller ini, nanti ini akan kita polis aja supaya lebih kinclong dan lebih licin. Jadi kalau si roller bergerak nggak kejepit, bisa langsung ngangkat ya. Dan rollernya ini tadi gue timbang antara 14 sampai di 16 gram. Kita ambil tengahnya 15 gram. Kalau gue sih biasanya pakainya yang 12 gram ya. Walaupun di video gue suka ngomong kalau ganti roller itu lebih baik dikurangin 2 gram sampai 3 gram. Cuman sometimes di beberapa motor itu kita akan ngelakuin yang beda-beda gitu. Kalau kelas-kelasan kayak Beat ya diambil 2 gram aja udah enak. Mio 2 gram enak gitu. NMAX PCX, NMAX Aerox itu diambil 2 gram juga udah enak. Cuman selebihnya menyesuaikan lagi dari si bobot pengendaranya tersebut. Contoh si motor ini, si Mas Wisnu ini kan badannya agak besar, katanya istrinya juga agak besar, jadi otomatis kita harus pakai roller sebenarnya yang lebih ringan gitu. Kalau dikasih roller standar bisa, cuma lebih berat. Karena tujuan utamanya ini untuk akselerasi, jadi harus dientengin rollernya. Dan kalau orangnya yang badannya kecil-kecil, kalau dikasih roller yang enteng, motornya akan gerung dan nggak akan lari, yang pasti akan ngeden doang karena itu terlalu enteng ya. Kecuali cc motornya udah kita up, baru roller enteng itu luar biasa gitu, hanya untuk jarak beberapa meter atau dari estimasi atau tujuan yang ingin kita capai. Kalau untuk 1 kilo kita pakai roller 7 gram Mio 200 cc 1 kilo nih, atuh akan kalah gitu loh, nggak akan dapet nafasnya gitu. Jadi terlalu enteng untuk dia bermain sentrifugalnya atau gaya putarnya itu akan kurang, gaya lontarnya juga akan kurang. Dan juga ya udah gitu aja. Selebihnya ini masih aman. Dan panbelnya ini kayak tadi gua jajal nih, itu dia sebentar. Panbelnya ini tadi gua jajal ya. Ketika di langsam, di RPM langsam, terus kita gas pelan gitu, dia akan seperti ini. Jadi nggak stabil, nggak manteng begini, nggak ngecil, nggak besar. Terus kalau kita gas pelan-pelan tuh dia akan kayak, nah ini ngayun, ini bikin berisik. Dan juga ketika kita standar 2, biasanya kita standar 2 terus kita gas, habis itu sampai di terbaca di kilometernya 100 gitu ya, kita lepas gasnya, motor itu akan begini-begini, jadi nggak stabil. Jadi kata yang punya motor, kalau ini perlu diganti aja. Cuma nanti akan gue pertimbangkan ulang perlu diganti atau enggak setelah ini semua kita amplas dan kita bersihkan dan kita polis ya. Untuk mangkoknya ini udah di kartel searah, kartelnya udah tipis ya, udah nggak berasa lagi gitu, mungkin udah habis ya. Sebenarnya kalau untuk kartel seperti ini gua tuh sangat menyayangkan karena ini hanya akan ngancurin kampas ganda. Kalau kalian berpikir karena gerdegnya atau bagaimana ya, tujuannya macam-macam sih ya. Kalau orang modifikasi itu balik lagi ke tujuannya masing-masing
si pemodifnya itu sendiri ya. Nanti ini akan kita bongkar, kita servis, kita setting juga untuk pernya segala macem. Ini udah pakai yang 1500 kayaknya nih, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan kalau untuk roller ini masih bagus ya, sekitar 90%an lah. Ada beberapa yang penyok sedikit, dan nanti akan gue kasih ke orangnya, akan gue bilangin kalau memang mau lebih enak lagi sebenarnya ini diganti yang 12 gram gitu, itu lebih enteng. Jangan di bawah 12 gram dah. Gue belum nemuin apa ya, track recordnya kayaknya kalau di bawah 12 gram gitu gimana gitu. Pokoknya gue selalu pakai 12 gram kalau untuk Vario 150 ya. Itu udah sering gue buat video juga. Kalau bosingan ini standar, panjangnya bosingan ini berapa tadi gue ukur ya, nanti akan gue tulis di sini. Gue lupa tadi gue ukur berapa gitu panjangnya. Ini standar, selebihnya enak. Dan nanti paling akan gue lakukan di bagian pulinya ini, walaupun ini sudah di custom, orangnya merasa kayak kurang puas gitu. Jadi nanti akan gue rapikan lagi, gue akan urus lagi ini supaya bisa lebih responsif gitu ya bosku. Ya udah gitu aja, kita tinggal lakuin pengerjaan. Kameranya akan gue taruh, jadi gue pakai time lapse aja ya, karena ini kondisinya nggak bagus nih, kondisinya lagi capek banget nih badan nih bosku, dari kemarin nih bosku. Kemudian kita beralih ke bagian kampas ganda. Si kampas ganda ini ada salah satu kampas ganda yang macet, ini keras. Nah kalau yang ini kan empuk, enteng, yang ini enteng. Nah yang ini keras, ini nyangkut banget bosku. Nah ini nanti akan kita benerin, kita halusin. Gue nggak akan videoin semuanya ya, karena nggak sempet banget ini, jujur gue minta maaf, ini kondisinya lagi rame banget. Terus ini nanti per semua kita rapiin, panbel kita ganti, roller kita ganti. Yang jelas, nah kalau per ini kita pertahankan dulu karena gue pengen tahu nih kemampuannya kayak apa ya untuk di gaspol di jalan nanti. Kalau untuk ininya keras, orangnya sebenarnya minta distandarin, cuman kata gue sayang ini udah terlanjur ada, nanti kehabisan biayanya banyak gitu loh. Ini kan juga motornya habis diturunin mesin, habis ditune up juga, habis di skir clap juga. Ya selebihnya aman lah semua. Ntar ini belum kita amplas juga, si rumah rollernya belum kita amplas juga, terus selebihnya belum. Oke kita lanjut, let's go. Jadi teman-teman, yang dilakukan itu seperti ini. Ini nggak gua amplas terlalu banyak karena kita mempertahankan derajat yang ada di puli ini, dan juga supaya nggak offset atau berlebihan ya. Yang gua lakukan hanya pemapasan di bagian sini. Ini gua papas. Kalau kalian lihat video sebelumnya, ini bentuknya nggak seperti ini, lebih kecil lagi, cuman ini gue lebarkan. Sama ini yang tadi penyok-penyok juga udah gua amplas supaya bisa lebih presisi lagi. Yang jelas tujuannya supaya ini makin ke dalam gitu loh. Jadi posisi si panbel ini bisa sampai di luar. Kalau sininya lebar atau dikasih ring, dia akan ibaratnya kan tadinya segini. Kalau dikasih ring dia akan mekar sedikit. Anggaplah asumsinya ini biar gampang ya. Ini akan mundur segini. Kalau dikasih ring, contoh aja ini, nggak selebar ini, mungkin ya sekitar 1 mili seginilah mungkin. Fungsinya intinya, semakin dia sumbu dari jarak bosingan sini, ketemu out ketemu in, sama drive pulley-nya juga, itu semakin dalam dia akan semakin turun spanbelnya, gitu. Jadi kalau ininya mentok di posisi bawah, belum digas gitu ya, panbelnya akan di atas bos. Nanti kalau udah muter, udah dijalanin, udah di RPM tinggi, ini akan ngebuka, panbel akan turun ke bawah gitu. Dan kalau ininya pendek, jarak di bosingan sininya lebih banyak. Kalau ininya tebel, semama panjang gitu ya, otomatis kan akan maju segini. Saat di top speed gitu, panbel lu akan kurang turun. Tapi ketika lu papas di bagian depannya seperti yang biasa gue lakukan, dia akan lebih mundur begini. Jadi si posisi panbel ini lebih dapet di bawah gitu kan. Contoh nih, ini kita taruh sini. Tuh capek banget ya nyari duit. Nah ini kan posisi topnya, ini posisi topnya segini, ini posisi top, ini rata nih, katakanlah rata. Nah ketika di sini, ini akan posisi top, posisi RPM tinggi. Tapi ketika di langsam, dia akan lebih lebar, kalau di langsam. Karena orangnya minta akselerasi, otomatis kita akan perpanjang jarak bosingannya ini. Bisa pakai bosingan yang lebih panjang, bisa diganjel ring untuk akselerasi ya bos. Cuman kalau kalian berharap pasang ring akselerasi akan nambah, top speed juga akan nambah, jangan begitu bos. Jadi orang jangan egois, harus ada yang dipilih. Oke,
Jadi pahamin dulu. Yang jelas kalau gue ketimbang tambah ring, sebenarnya gue mending papas di bagian sininya aja. Ini kita kurangin. Itu tips dari gue sih sebenarnya. Itu dari Gila Angel selalu begitu gitu. Cuman ya udah, yang jelas seperti ini. Ini udah kita amplas, pori-pori udah ketutup. Kita langsung pasang, kita rakit ya bos. Ini mau deadline nih, diambil sama orangnya nih. Harus buru-buru nih. Oke bosku, jadi motornya udah beres. Untuk Vario 150 ini udah kita lakukan perbaikan dan pengupgradean sedikit, penyesuaian supaya motornya lebih dapat di akselerasi. Walaupun di awalnya ini adalah kerjaan orang, terus juga udah dibuat atau sesuai tujuan untuk akselerasi ya, tapi ada beberapa komponen yang gue sempurnakan khusus dari gue pribadi. Jadi kayak ya pola pikir gue sendiri gitu. Intinya gue hanya melengkapi. Halo mas, bikin video dulu mas. Oke, sip. Jadi kalau buat kalian yang punya pertanyaan atau question, silahkan kalian tulis di kolom komentar, dan saat gue baca gue bisa jadi referensi. Aduh sorry bosku, gue capek nih. Ini dari kemarin anginnya kenceng banget, jadi agak sedikit capek. Pokoknya terus bersyukur dan jangan lupa berdoa. Di atas langit masih ada langit. Jadi tetap kuasai diri kalian, jangan terpengaruh dengan underground. Nikmati hidup, jalani semuanya ya. Oke, jadi mungkin sekian gitu aja dari Gila Enjoy. Kalau ada kesalahan kata seperti biasa, Gila Enjoy selalu minta maaf. Kalau kalian suka video ini, kalian like. Jika bermanfaat, kalian share. Atau kalau ini berguna, bisa kalian terapkan jika kalian mau terapkan. Dan yang terpenting, jangan lupa kalian subscribe di bawah supaya Gila Enjoy makin semangat. Oke, thank you. See you. Oh ya, nanti gue edit di videonya. Yang punya motor ini malu nggak mau disebut namanya. Ya udah.